Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kalsum, NPM 719212928, kelas MSDM lanjutan 2020H. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit atau evaluasi sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi, antara lain yang pertama ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Kemudian yang kedua, ketika suatu kekuatan eksternal yang memakai suatu tinjauan. Dan yang ketiga, ketika seorang manajer baru bertanggung jawab atas Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memakai konfederasi ulang manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dari sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Dan yang ketiga, sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Yang keempat, sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setiap karyawan. Yang kelima, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan multivertikal, horizontal, dan atau alih tugas bagi karyawan. Yang keenam, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja, dan disiplin karya. Yang ketujuh, untuk menghindari terjadinya kesalahan sendiri, mungkin dari tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Yang kedelapan, sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan, mungkin pengembangan atau pelatihan dan pendidikan. Yang kesembilan, untuk memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai mereka, sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. Terakhir, sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia, apakah sudah baik atau tidak, atau masih perlu disempurnakan. Kemudian manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasikan kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi. Yang kedua, memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga, mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya citra negatif atau paling sedikit tidak benar merupakan akibat ketidakmampuan manajemen sumber daya manusia suatu organisasi dan tidak disebabkan oleh persepsi para pelaksanaan tugas pokok. Yang keempat, kejelasan tugas dan tanggung jawab satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Yang kelima, mendorong penerapan kebijaksanaan yang seragam dalam praktek-praktek mengurus sumber daya manusia. Dan yang keenam, karena audit merupakan bentuk penelitian, informasi yang terungkap harus dapat memberi indikasi apakah dalam perusahaan terdapat masalah-masalah sumber daya manusia yang serius dan harus segera ditangani atau tidak. Yang ketujuh, salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui berbagai kebijaksanaan dan praktek-praktek penanganan sumber daya manusia ialah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Dan yang kedelapan, jika salah satu kontribusi yang dapat dan harus diberikan oleh manajemen sumber daya manusia kepada perusahaan adalah meningkatnya efisiensi kerja. Kemudian tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan audit sumber daya manusia. Yang kedua, pelaksanaan audit sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pelaporan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Selanjutnya, pendekatan audit manajemen sumber daya manusia, yaitu ada pendekatan komparatif, pemanfaatan informasi pakar, pendekatan statistikal, informasi tentang ketaatan, dan pendekatan manajemen berdasarkan MBO. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.